materi berikutnya, yaitu kali ini saya ingin share tentang di bab 7 tentang optimalisasi WhatsApp marketing gitu. Insya Allah saya ingin share tentang dua hal. Yang pertama, optimalisasi WhatsApp untuk menaikkan omset. Yang kedua, bagaimana optimalisasi WhatsApp untuk mendapatkan banyak Google review yang bagus gitu untuk apotek kita. Bismillah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu optimalisasi WhatsApp untuk meningkatkan omset apotek. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan, tapi ini dilakukannya itu kita melakukan ini by WhatsApp dan by database ya, gitu. Karena adanya database sehingga kita bisa melakukan ini. Oke, sekarang yang kita mulai dari yang omset dulu nih. Oke, nah sini saya ingin share tentang ini. Yang pertama itu dari WhatsApp marketing kita bisa menyelenggarakan namanya event-event gitu atau acara-acara gitu ya yang sifatnya online atau yang sifatnya offline sekalipun gitu bisa dari WhatsApp marketing. Bisanya gimana Mas ya? Dari database itu kita bisa ngundang mereka untuk ikut ke acaranya gitu dan ini ada yang gratis dan juga ada yang berbayar. Kita mulai dari yang acara yang online. Nah ini kita pernah ngadain event ini gitu. Event ini untuk apotek kita ngadain event kulwa gitu ya. Biasanya yang sering kulwa ini ibu-ibu sih ya. Kulwa gitu. Ini bersama kebetulan ini bersama saya gitu kemarin, dan ini kita ambil tema herbal untuk meningkatkan, untuk mengontrol gitu ya penyakit degeneratif gitu. Bisa juga dengan tema-tema yang lain gitu, bisa juga dengan tema-tema yang lain mengadakan ini gitu. Asalkan syarat pertama adalah database-nya ada gitu. Karena ini nanti akan saya contohkan juga segala macam copywriting-nya untuk mengadakan acara ini. Nah, ini acaranya dibikin 3 hari dengan 3 tema berbeda. Konsepnya kulwa, jadi hanya sebatas chat, itu chat di grup gitu ya. Nanti ada sesi tanya jawabnya juga, ada bagi-bagi materi juga. Nah, ini contohnya leafletnya. Kemudian untuk yang keluar kolesterol itu kita tujukan kepada database pelanggan-pelanggan kita yang beli obat atau vitamin yang berhubungan dengan kolesterol, misalnya minyak ikan, kemudian obat-obat kolesterol simvastatin, atorvastatin gitu. Itu kita tawarin kulwa yang berhubungan dengan kolesterol yang judulnya kolesterol. Kemudian kulwa yang diabetes juga demikian. Tensi juga seperti itu, obat-obat tensi itu kita dapatin database-nya, nanti kita olah. Nah, teman-teman, coba ini ya, saya ingin di luar materi ya, saya ingin refresh sedikit ya, semoga bermanfaat ini. Bahwa ada satu hal lagi yang bisa kita lakukan untuk namanya mengunci pelanggan ya, mengunci pelanggan. Tapi materinya bukan di sini gitu ya. Ini kita akan belajar, itu bisa kita tebak ya. Jadi ketika orang beli amlodipin 10 biji gitu, kita kan tahu amlodipin minumnya sekali sehari. Kita tahu juga 10 hari pasti obatnya habis gitu, dan dia harus minum lagi. Begitu juga orang yang gula, diabetes gitu. Begitu juga dengan orang yang tensi gitu atau kolesterol gitu ya. Itu kan obat-obat yang obatnya rutin ya. Nah, kita bisa membuat mereka menjadi pelanggannya kita, pelanggan tetap kita gitu ya. Repeat order lah, loyal lah gitu. Dengan cara kita memberi perhatian kepada mereka bahwa obatnya mau habis gitu. Nanti bisa kita bantu siapkan Bu, gitu kan, bisa kita bantu siapkan, Ibu tinggal ambil aja ke apotek, nggak usah antri misalnya gitu. Itu bisa jadi salah satu value kita yang melayani mereka atau memberi perhatian kepada mereka. Nah ini saya yakin teman-teman di sini bisa nebak gitu. Ketika orang beli Lipitor 10 kan pasti habis 10 hari ya. Sebelum habis kita udah kasih perhatian dulu kepada mereka gitu. Nah itu kan sangat bagus ya untuk keberlangsungan apotek, pelanggan juga senang gitu. Itu bisa dilakukan, bisa menjadi catatan ya. Begitu juga vitamin-vitamin pendukungnya gitu. Biasanya vitamin pendukungnya ini juga termasuk obat-obat rutin. Nah, maka dari itu teman-teman, kalau ada obat yang kategorinya obat rutin gitu ya, kategorinya obat rutin itu ditempelin stiker di kotaknya.
karyawan wajib dapat database-nya gitu. Setiap pebisnis butuh ambisi. Setiap ambisi butuh target. Setiap target butuh deadline. Setiap deadline butuh eksekutor. Setiap eksekutor butuh belajar. Setiap belajar butuh guru. Dan kamilah salah satu itu. Platform belajar bisnis Apotik, tempatnya belajar bisnis, tak sekedar memberi ilmu, tak sekedar berbagi apa yang sudah saya lakukan, tak sekedar memberi inspirasi, tak sekedar memberi sinar hangat di waktu pagi. Aku juga mendengarkan ceritamu. Aku juga mengerti ambisimu. Aku juga mendampingimu meraih target. Aku juga memfasilitasi kebutuhanmu. Aku juga mengejar-ngejarmu untuk tepat deadline. Aku mengajarimu untuk jadi eksekutor hebat dalam bisnismu. Nah, bagaimana tahapan-tahapannya untuk event-event ini, gitu ya? Yaitu pertama kita cari peserta dulu, kemudian kita masukkan ke dalam grup dan acaranya bisa kita mulai. Nah, untuk cari peserta itu kita ada 3 cara. Diposting di semua medsos kita ya. Kalau ini saya contoh ini di Facebook kita. Kemudian kita follow up pelanggan tertarget seperti yang tadi, orang yang kolesterol kita tawarin kulwa untuk ikut kulwa yang kolesterol gitu ya. Sama sharing di grup pelanggan. Nah, grup kita juga tempat kita buat promosi. Tapi promosinya enggak hard sell tapi soft sell gitu. Soft sell yang artinya kita cerita. Nanti saya contohkan, ada contohnya. Nah, ini contoh cari peserta dengan iklan gitu ya. Materi iklannya kayak gini nih gitu di Facebook Indah Pharma. Oke, ini cerita. Ini jadi cerita. Minggu awal kemarin Mas Adil rutin banget sharing tentang herbal untuk meningkatkan imunitas gitu ya. Karena sebelumnya saya sharing dulu tentang imunitas gitu, apa-apa aja herbalnya. Dan itu pun saya ambil dari ya panduannya Kementerian Kesehatan gitu. Tinggal diedit, bikin konten aja gitu. Kemudian ada yang baru tahu kalau pegagan itu bisa untuk imunitas. Ada yang bilang gampang banget ya bikinnya gitu. Bahkan ada yang sampai praktekin sampai jadi rutinitas sehari-hari untuk meningkatkan daya tahan tubuh selama pandemi. Minggu terakhir ini Mas Adil ingin bahas herbal tapi materinya sedikit berbeda, yaitu bla bla bla. Terus alhamdulillah sudah 25 orang yang memastikan hadir di grup WA khusus sharing ini. Dan ternyata masih banyak yang bertanya cara pendaftarannya. Ini Mas Adil kirimkan linknya ya, kalau ada yang tertarik insya Allah bermanfaat gitu. Kalau linknya belum aktif komen ya, Mas Adil kirim inbox. Nah, ini kadang Facebook itu kan algoritmanya algoritmanya berbeda-beda ya gitu. Kalau ini kita share di pelanggan-pelanggan yang obat rutin tadi ya gitu. Ini mungkin ada keluarga yang menderita sudah konsumsi obat rutin gitu ya. Namun hasil tensinya terus tinggi, kadar gula darahnya tak kunjung merendah, dan kadar kolesterolnya juga tak terkontrol. Ini kok bisa bagus ya? IIHH all gitu ya. Serta sudah rutin menggunakan obat, tapi takut efek samping jangka panjangnya gitu. Insya Allah Mas Aidil akan ngadain kulwa bulan ini bahas tentang ini gitu. Nah terus dibalas sama kulwa niku ngopo nggih, kulwa itu apa ya gitu. Kebetulan ibu saya hipertensi dan saudara sepupu ada SDM. Nah itu
Nah, terus baru kita jelasin nanti programnya seperti apa. Bisa juga dikirim leafletnya gitu. Oke. Nah, ini kita juga share di grup. Yang di grup itu sama dengan yang di Facebook, nggak ada bedanya gitu. Kita share juga yang ada di grup gitu ya. Kemudian ini malah ada, saya sudah daftar Senin kemarin, sukses acaranya gitu. Nah, itu bisa menjadi ini ya, apa namanya, bisa menjadi trigger juga buat yang lain buat daftar gitu. Oke, sekarang kita masukkan mereka ke dalam grup tuh, orang-orang yang udah daftar tadi. Biasanya H-1 acara. Nah, ini yang kita masukin ke dalam grup, yang diabetes sendiri, kolesterol sendiri, hipertensinya sendiri gitu ya. Kemudian ini di H-1 itu kita masukin ke grup. Kemudian di hari H-nya ketika acara dimulai, itu sama ya seperti kita event-event biasalah, dibuka dulu sama moderator, memperkenalkan pembicara, keluarnya dimulai gitu kan. Kemudian jangan lupa ada sesi tanya jawabnya, dan jawabnya sebisa mungkin pakai voice note sih biar lebih mantap gitu ya. Kemudian materinya dibagikan juga buat mereka baca-baca gitu. Nah, ini kita di awal itu grupnya itu diributkan dulu, dibikin ribut dulu. Nah, ini semuanya teksnya udah disiapkan ya, udah disiapkan dulu gitu ya, tinggal kopas-kopas gitu. Kalau enaknya keluar ya gitu, tinggal kopas-kopas gitu. Nah, ini peraturan keluarnya gitu kan. Kemudian apa lagi ya? Kemudian nah ini dibuka dengan perkenalan oleh moderator gitu. Moderatornya perkenalan, saya ini kebetulan tim saya Wuri yang jadi moderator. Ini saya Wuri gitu kan. Nah, ini bisa disimpan dengan admin Kulwap Herbal gitu misalnya gitu. Terus share aturan-aturan, kemudian dibikin ribut tuh grupnya dengan tanya sama mereka gitu. Ya kita perkenalan dulu, sebutkan nama dan tensi terakhirnya berapa gitu. Tensi terakhirnya berapa di sini. Nah, ini kadar tensinya berapa? Oh, pada ngisi semua, tensinya pada ada yang 200 malahan gitu. Ada yang 134, ada yang berapa gitu kan. Itu bikin grupnya rame gitu, dan yang lain yang masih belum stay tune gabung gitu bisa jadi ke ini juga karena bergetar-getar kan HP-nya gitu. Oh, ada keluar ya gitu. Nah, itu kita kita ributkan grupnya. Nah, kemudian setelah selesai dari ribut gitu ada 15 menit lah gitu kan. Terus lanjut si moderator memperkenalkan pemateri gitu ya. Ini materinya dikenalkan, kebetulan saya gitu. Kemudian grupnya dikunci. Setelah itu grupnya dikunci. Nah, setelah grupnya dikunci gitu, baru pematerinya dipersilakan untuk mengisi materinya gitu. Kenapa dikunci dulu Mas? Ya biar nggak pas kasih materi gitu, tiba-tiba ada yang tanya gitu kan, nggak ini ya, agak repot ya gitu. Jadi kita kunci dulu grupnya. Nah, setelah itu baru ada pemateri gitu kan. Pemateri ngasih materi teks aja gitu. Oh, nggak saya liatin ya teksnya. Nah, ini setelah itu baru ditutup pematerinya, dibuka sesi tanya jawabnya. Nih banyak banget pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Pinang ini karena kolesterol ya, ada salah satunya buah pinang kan, bisa buat kolesterol gitu. Pinangnya yang muda atau yang udah kering segala macam gitu kan. Nah, itu dijawab pakai pakai voice note. Selanjutnya penutupan sama materinya di-share kepada mereka gitu. Materinya kita share kepada mereka supaya bisa supaya bisa dibaca-baca lagi gitu. Nah, ini yang bikin grupnya jadi mereka juga pada senang gitu dengan materinya dibagiin gitu. Ada manfaatnya juga buat mereka gitu. Dan ini bayar sebenarnya teman-teman, tadi di depan kan bayar ya 10.000 per tema gitu. Kalau 3 tema 30.000. Nah, ini pesertanya kurang lebih ada, kalau satu event itu 400 ribuan deh gitu kan satu eventnya gitu. Ya ada pas sejuta lebih lah kemarin, lumayan buat ngasih tambahan tim saya tadi Mbak Wuri itu. Nah, itu lumayan buat dia gitu. Kan menarik juga, dan effortnya tidak begitu besar ya. Tidak begitu capek gitu, tinggal copy paste gitu. Dan kemarin sharing ini juga sama teman-teman apoteker, katanya kenapa nggak dijadiin SKP Mas gitu, pengabdian gitu. Wah, telat saya bilang.
Jadi mereka juga bilang kalau ini bisa dijadiin SKP segala macam karena pengabdian ke masyarakat. Ya, ini juga bisa teman-teman kalau teman-teman apoteker mau ngadain ini buat pengabdian ke masyarakat juga kan bisa gitu. Dan sekaligus branding nama apotekernya ya gitu biar biar semakin dikenal masyarakat dan mereka semakin percaya gitu sama kita, sama brand kita gitu. Bahwa ada sih apoteker ini namanya orangnya ada gitu. Nah, kemudian di sini juga selain dapat omset gitu ya, saya dapat omset juga, yaitu nama apoteknya jadi bagus, branding teman-teman sebagai apoteker juga bagus, gitu sebagai owner juga kalau mau bisa. Dan materinya tidak hanya tentang ini, apa aja boleh, vitamin tentang atau herbal untuk imunitas itu juga bisa, masalah kehamilan gitu bisa juga gitu. Itu kan menarik banget ya masalah kehamilan atau itu buat ibu-ibu gitu. Masalah apalagi ya? Ini parenting gitu, itu kan bisa dapat database-nya dari mana Mas Aidil? Database orang yang baru yang ini apa parenting itu beli vitamin-vitamin kehamilan. Blackmores itu tawarinnya apa namanya kayak gini gitu. Itu menarik banget gitu. Kelas-kelas parenting gitu itu yang sekarang lagi naik daun juga gitu kan. Gimana orang tua tuh capek banget ngajarin anaknya sekolah online gitu. Nah itu bisa diangkat jadi isu, jadi masalah. Kita bikin kelasnya gimana menghadapi atau mengatur emosi orang tua gitu. Bisa, itu bisa ngundang pembicara siapa gitu. Itu bisa banget gitu. Dan ini ya saya rasa juga ini masih worth it buat sekarang dilakukan gitu ya karena ya zamannya udah seperti ini sekarang gitu. Mau penyuluhan offline juga sepertinya apa ya? Sepertinya masih beberapa daerah masih belum terbuka gitu ya. Kita ngadain event cek tulang. Kalau ini kerjasamanya sama CDR, produk CDR produknya gitu ya. Nah, ini promosinya pakai dulu yang lagi hits gitu. Siapa ini ya lupa saya namanya. Yang apa trending di YouTube juga itu loh. Aduh, pokoknya inilah gitu, pakai ini gitu. Oh Yuning, wis daftar cek padatan tulang gratis Rong gitu kan. Gratis kok, aku melu daftar. Nah ini di share di grup gitu. Oh ya Bu Tejo, dah betul lah itu. Ini di share di grup itu jadi ribut dan mereka kita yang cek tulang yang tanggal ini itu kita nggak ada pakai broadcast sama sekali itu bisa dapat 50 peserta sehari. Cuman di grup kita share seperti ini aja gitu dan responnya bagus banget gitu. Gitu. Kemudian, nah ini cek tulang juga tapi pakai Protekal, pakai brandnya Protekal kerja sama mereka. Kemudian ini cek kesehatan kulit. Kalau ini senangnya ibu-ibu ini kerjasama sama produknya Everea. Everea ini bisa banget jadi lead magnet juga orang datang ke apotek nih kayak gini. Kemudian event lain yang bisa diselenggarakan nih. Ada cek kesehatan lengkap kalau ini. Ini kerjasama sama Blackmores juga pernah. Kemudian yang pernah lagi itu Koni Life itu pernah. Dan Inavitamax ini yang terakhir kemarin itu kita baru aja melakukan tuh bulan September kemarin pertengahan gitu. Ini di apotek yang baru, apotek cabang yang baru. Dan alhamdulillah, wah nggak saya share di sini ya gambarnya ya. Alhamdulillah rame yang daftar gitu ya, yang datang. Dan ini juga bisa dijadikan ide untuk teman-teman kalau yang apoteknya belum buka, bisa buat grand opening. Kalau udah buka, mau reopening lagi itu boleh gitu. Nah, ini kalau kita contoh broadcast ke pelanggan, database yang kita punya gitu. Ini kita broadcast, Assalamualaikum gitu. Alhamdulillah bulan ini kami kembali mengadakan event gitu ya. Event ini gratis karena kuotanya terbatas untuk 20 peserta saja per hari gitu kan. Bisa japri untuk amankan kuotanya gitu. Nah, ini oke. Nah, kemudian di grup juga kita share nih. Kita share apa aja yang ini pada dasarnya copywritingnya sama gitu. Nah, ini di grup kita share, Mas Aidil ikutan mau daftar, padahal saya tuh udah lama nggak di Indofarma ya. Udah 3 bulan ini saya di Jepara gitu, tapi tetap masih ini di sana, masih aktif di sana gitu. Nah ini mohon info dilengkapi gitu kan. Nah mereka nanti ngisi, tolong daftar. Nah ini langsung mereka ngisi di sini. Kemudian kita buat data-data ini kita daftar ya, kita data. Kemudian kita lengkapi di Excel kita buatkan untuk mereka itu absen.
absensi, biar nanti datang itu tinggal tanda tangan gitu. Nah ini kita akhir-akhir ini tuh hampir jarang banget ya buat broadcast database, itu semuanya main di grup gitu, sharing di grup, yang mau daftar silakan gitu, daftar. Nah ini aja udah sampai salesnya itu kalau yang Inavita kemarin sempat nggak sempat istirahat. Nah itu karena yang datang sampai 50-an, dan kita atur juga jaraknya, kursi duduknya segala macam kita atur gitu. Nah itu alhamdulillah malah sama kayak Koni Live, mereka juga kapan lagi ngadain buat eventnya gitu, mereka senang. Mereka kan ada target omset juga ya, kita juga dapat omset kan dari sini gitu, dari penjualan produknya, itulah kan masuk ke kita omsetnya. Nah itu lumayan tuh gitu. Bahkan dulu yang rekor itu yang pernah ngadain sama Blackmores ya, ngadain sama Blackmores sehari itu bisa 8 juta dari orang itu aja, dari satu orang sales itu gitu. Gokil, saya bilang, ini mbaknya ngajarin kita dong buat jago jualan, saya bilang kan. Beneran 8 juta sehari dia closing produk Blackmores itu dari cek ini gitu. Mulai dari yang murah gitu ya, multivitamin mineral biasa gitu, sampai yang omega 3 yang botol gede itu loh. Nah itu dia closing gitu, bisa nawarin itu gitu di sini gitu. Nah itu sampai saya ngomong sama dia kemarin, Mbak, penjualanmu kemarin bagus loh gitu kan. 8 juta loh. Iya Mas. Oh, keren toh. Senang. Sampai sekarang kalau ketemu saya itu mesti, Mas Adil, ayo lagi gitu, mesti gitu. Tapi sekarang kan kondisinya nggak bisa ya, kita nggak bisa rame-rame kayak dulu. Dulu itu 100 orang pernah kita datangin orang gitu dengan event-event kayak gini gitu, dan nyenengin pelanggannya, bisa cek segala macam gitu, dan kita juga dapat omset gitu. Nah, ini ceknya. Kemudian event apa lagi Mas yang kamu lakukan dapetin orangnya dari databasemu? Nah ini ibu-ibu deh, kaum emak-emak yang suka nih biasanya. Kalau dulu enak banget ngadain ini gitu, beauty class bersama Wardah, cukup bayar beli produknya Wardah aja senilai 100.000 udah bisa masuk gitu, kita dapat cashback dari Wardahnya. Itu event yang kedua kita dapat cashback kalau nggak salah 40 ribuan atau 50 ribu ya kemarin dari Wardahnya gitu, satu orang. Atau kita yang bikin tiket sendiri. Event yang pertama kami, kita bikin tiket sendiri gitu kan, kita bikin tiket, kita kasih fasilitas goodie bag apa segala macam yang isinya produk Wardah senilai 50 ribu gitu kan. Kita taruh harga kelasnya itu di harga 100 ribu, kita tambahin snack sama minuman di sana gitu. Nah itu wah, awalnya saya nggak percaya bisa sampai seramai ini ya gitu ya, sampai seramai ini, dan alhamdulillah ternyata emang bisa gitu. Wih keren. Tapi sekarang mau ngadain kayak gini lagi repot, masih belum bisa. Tapi kedepannya akan kami lakukan lagi event ini, dan event ini event yang paling nyenengin ibu-ibu gitu, karena mereka pergi biasa aja pulang cantik, gitu kan. Bahkan ini di sini kami ngeluarin biaya juga untuk peserta terbaik gitu, dapat hadiah bunga sama produk Wardah juga gitu. Itu kita ngeluarin biaya juga situ, nggak apa-apa, biar seneng gitu. Kita dapat testimoninya juga luar biasa gitu. Nah itu untuk yang menaikkan omset gitu. Sekarang kita mau pindah ke yang mendapatkan banyak Google review dari pelanggan. Oke. Nah, sekarang saya kasih salah satu contoh yang kita lakukan ya untuk dapetin banyak Google review gitu. Yang pertama, kita bikin namanya sayembara. Yo, ini bikin sayembara teman-teman. Assalamualaikum Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, kembali cerita. Kami kembali mengadakan sayembara nih, berhadiah 2 paket sembako senilai 100.000 bagi pelanggan yang memberi ulasan dan review terbaiknya di Google kami. Caranya klik link berikut. Oke ya. Kemudian setelah itu screenshot dan japrikan ke nomor ini ya, nomor saya. Akan kami umumkan tanggal 21 September besok. Salam sukses, sehat selalu gitu. Nah, pada japri ke saya kalau mereka udah ngisi gitu, Kemudian ini juga bisa juga pakai sayembara. Ini kemarin Agustus kemarin kita merdeka dari COVID Agustus ya. Iya benar. Nah, bikin promo, bikin sayembara juga reward merdeka dari COVID atau apa nih?
apa ya bulan Oktober ini ya gitu ya. Nah itu bisa dibikin-bikin buat share di grupnya, share di story WA-nya, share ke pelanggan-pelanggan yang beli gitu. Siapkan QR code-nya di dekat kasir buat mereka review apotek kita gitu. Kemudian nah isi review wajib menyertakan foto apotek Indah Farma. Nah ini yang terbaru ya, kita pakai cara terbaru. Foto apoteknya, kemudian kasih bintang berapa. Malah ini minta bintang 5, ya 5 bintang gitu kan. Kemudian tinggalkan nomor WA yang bisa dihubungi gitu. Nanti kita hubungi di situ gitu. Pengumumannya tanggal sekian gitu. Nah, juga ini kalau ini bisa isi review boleh berupa kritik atau saran dan atau kesan dan pesan kepada Indah Farma. Nah, ini malah keren lagi saya sampaikan tidak boleh mengandung unsur sara dan saru ya. Saru itu bahasa Jawa ya, kurang sopan kita intinya gitu. Nah, ini kita dapat review ini juga. Nah, ini kemudian pemenangnya tetap diumumkan di grup juga ya, atau kalau di mana teman-teman share itu wajib diumumkan juga pemenangnya gitu. Diacak aja pemenangnya siapa gitu. Kemudian nah ini kita ada 320 ulasan. Bintang kita 4,6 gitu ya, ada 320 ulasan. Ini terbaru saya nggak bisa screenshot yang lengkapnya kayak apa ya, karena pas diklik lengkap tuh langsung berubah tampilannya. Ini kita dapat review bagus banget, bintang 5 lagi ya, karena tadi diminta bintang 5 ya gitu. Nah itu reviewnya jadi bagus banget gitu, buat ininya, buat kita gitu. Di saat pandemi ini rasa takut untuk keluar, tapi ketika sakit ya terpaksa harus keluar ke apotek solusinya. Ya bolehlah gitu. Kemudian Masya Allah, kami sangat puas sekali dengan layanan apotek Indah Farma. Mulai dari ownernya yang baik, ownernya ada di sini nggak ya? Nggak ada ya? Ownernya masih harus baca ini. Banyak sekali informasi saat saya membutuhkan info, juga karyawannya sangat ramah memberi sambutan. Nah ini juga bisa jadi ini kita bisa jadi masukan buat kita ya sebenarnya yang positif seperti ini ya. Maupun ada yang mungkin nanti masukan nggak apa-apa gitu. Nih nyaman di mana masa pandemi selalu social distancing karena kita udah pakai antrian dan kita duduknya di jarak gitu kan. Kemudian mana lagi protokol kesehatannya bagus, masuk di tes suhu menggunakan hand sanitizer, duduk juga berjarak gitu. Nah itu yang ada di kita gitu, dan ternyata orang-orang senang dengan layanan seperti itu gitu. Nah ini menambah review kita gitu.